Tunggu novel terbaru gue, judulnya Medium Ugly. Novel ini adalah spin-off dari novel pertama gue, Jomblo Sebuah Komedi Cinta. Karakter utamanya adalah keponakannya guys, keponakannya Agus dan Guti Kurniawan. Terbit Februari 2025, tersedia di marketplace dan toko buku fisik. Kenali baik-baik culture perusahaan kita. Hai, gue Adit, gue penulis novel Sabtu Bersama Bapak, buku Parenting Parent Stories, dan punya 23 tahun experience di industri logistik. Kalau lo lagi ngejar karir, ini video buat lo. Lo harus tahu bahwa setiap perusahaan itu menghargai hal yang berbeda dari karyawannya. Culture perusahaan Asia, bukan rahasia lagi, mereka menghargai pengorbanan. Jadi kalau lu kerja sampai malam, itu bagi mereka bagus. Dedikasi nih, gitu kata mereka. Culture perusahaan Skandinavia beda lagi. Karir gue itu 100% di satu perusahaan Skandinavia. Dan bagi mereka, work-life balance itu segalanya. Kalau gue sampai kerja lembur, itu tidak dihargai. Kata bos gue, kalau gue sampai kerja malam hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bos gue bodoh karena nggak bisa membagi beban kerja secara merata. Kedua, gue yang bodoh dan gak efisien sampai gue harus pulang malam gitu. Perusahaan Amerika sama dengan Asia, menghargai kerja keras. Gue pernah baca artikel di Washington Post, ada orang Amerika kerja keras di Amerika dan dihargai gitu ya. Kemudian dia pindah kerja ke Denmark dan dia kerja lembur juga gitu. Nah, di Denmark manajer barunya malah nanya, kamu kenapa? Kok pulang malam terus? Jadi, kalau lu lagi kerja di sebuah perusahaan, pelajari dulu apa yang mereka hargai dan apa yang tidak. Itu aja dulu dari gue telah karirnya, sampai ketemu di video berikutnya. Culture perusahaan yang green flag part 1. Manajer nggak perlu tahu anak buahnya cuti untuk apa. Kalau lo lagi ngejar karir, ini video buat lo. Selama karir gue udah report ke 10 lebih atasan. Dan semua atasan gue punya culture yang sama. Yaitu kalau anak buah cuti, atasan nggak pernah nanya cutinya buat apa. Pernah sekali waktu gue apply cuti dan nulis alasannya. Sorry gue harus cuti, anak gue ada pentas di sekolah. Gue dipanggil dan dia bilang, lu nggak perlu ngejelasin, itu udah hak lo. Selama kerjaan lo beres, lu cabut aja. Di kantor gua, manajer itu percaya bahwa anak buah bisa menakar mana yang lebih urgent antara tanggung jawab dia dan keperluan cuti dia. Lagi peak season dan mau healing, anak buah yang baik akan mikir-mikir kok. Serius. Lagi peak season dan bapaknya masuk rumah sakit, manajer yang baik akan segera melepas anak buahnya. Karena itu emergency gitu, dan itu keluarga. Bagi kalian yang udah jadi manajer, ingat dua hal. Pertama, cuti adalah hak karyawan yang dilindungi undang-undang, termasuk lu juga. Jadi kalau lu kerepotan karena anak buah lu cuti, artinya lu yang salah mendesain tim. Kedua, tentang cuti dadakan. Manajer harus ingat prioritas. Keluarga itu lebih penting dari karir. Kita bisa punya karir lain, tapi kita nggak bisa punya keluarga lain. Jadi kalau karyawan lu udah jelasin ada emergency keluarga, lu approve. Kalau lu jadi manajer, budayakan ini. Kalau jadi karyawan dan tempat kerja lu sebaik ini, pertahankan deh. Follow gue untuk culture green flag berikutnya. Culture perusahaan yang green flag part 2, terbiasa berterima kasih ke orang lain. Kalau lo lagi bangun karir, ini video buat lo. Tahun 2002, gue masih jadi trainee. Gue kerja di Departemen A. Waktu itu Departemen B ada krisis dan gue bantu-bantu untuk beresin. Setelah selesai, ternyata kepala Departemen B ngirim email ke atasan gue. Sejak itu, gue sadar bahwa perusahaan ini punya culture yang bagus banget. Yaitu gini, setiap kali A nolongin si B, B akan ngirim email ke atasannya A untuk sekedar bilang terima kasih, atau ngasih testimoni, atau ngasih do credit gitu ya. Nah, ini ngaruh banget ke karir kedua orang ini, si A dan si B. Pertama ngaruh ke yang nolong, karena kita harus ingat bahwa atasan kita nggak ngelihat kita berinteraksi dengan orang lain, dengan departemen lain. Dengan email ini, atasan kita jadi tahu bahwa di belakang dia pun kita masih kerja bagus, gitu. Nggak cuma di depan dia doang, nggak ABS gitu. Email ini juga bisa jadi bukti tertulis yang kita bisa bawa saat performance appraisal. Ngaruh juga ke yang ngirim pujian karena dia membangun reputasi sebagai rekan kerja yang adil dan tahu berterima kasih. 20 tahun berikutnya, gue rajin melakukan ini. Dan ini membuat suasana kerja jadi kondusif banget. Kalau lo manajer dan ada departemen lain yang nolongin lo, biasain kirim email ke manajernya dan kasih do credit atau testimoni ke karyawan yang nolongin lo itu. Kalau lo kerja di perusahaan yang punya culture kayak gini, gue jamin lo pasti betah. Follow gue untuk culture perusahaan berikutnya. Culture perusahaan yang green flag part 3. Ngasih kritik di tempat tertutup. Kalau lo lagi ngejar karir, ini video buat lo. Bersyukurlah lo kalau lo berbuat salah dan manajer mengoreksi kita di ruangan tertutup. Di mana dia mengoreksi kita in private, face to face, dan one on one. Sebaliknya, red flag banget kalau kantornya punya budaya mempermalukan karyawan depan orang banyak. Marahin kita depan orang banyak, apalagi ngata-ngatain bego gitu ya. Itu udah nggak banget sih. Jika atasan lo sering melakukan ini, sebaiknya lo cabut atau stay. Lo perhatiin dulu gini, jika atasan lo mempermalukan lo, apakah pimpinan perusahaan, atasan lo itu, mengoreksi dia atau malah membiarkan? Jika pimpinannya aja membiarkan, maka pimpinan mengizinkan habit ini menjadi budaya.
Atau pimpinannya nggak punya leadership skill yang bagus untuk sadar bahwa habit itu harus segera dimatikan sebelum menjadi budaya. Gitu aja, good luck karirnya. Follow gue untuk green flag dan red flag selanjutnya. Culture perusahaan green flag part 4. Manajer kita mendukung karir kita meski itu artinya dia kehilangan kita. Kalau lo lagi bangun karir, ini video buat lo. Salah satu alasan gue betah 23 tahun di perusahaan itu sebelum gue pensiun adalah kita punya culture di mana ketika anak buah mau apply internal ke departemen lain, kita nggak ngehalangin. Kalau sampai ngehalangin itu udah tabu banget ya. Bahkan nggak jarang juga manajer kita mengendorse. True story nih, tahun 2013 gue udah 2,5 tahun kerja di departemen A. Bahkan gue udah jadi deputi dan gue ngerasa udah saatnya gue pindah nih untuk ilmu baru. Jadi gue apply nih ke departemen B. Dan gue kabarin manajer gue, bro, gue apply ya ke sebelah sana. Yang manajer gue lakukan tanpa sepengetahuan gue adalah dia kontak hiring manager di sebelah sana dan dia bilang, si Adit apply tuh. Dia udah siap, gue udah coaching dia lama, dia akan menjadi aset buat lo. Seperti itu. Sebegitunya kita saling dukung karir. Kalau perusahaan lo punya culture seperti ini, pertahankan karir lo deh. Karena culture ini sangat bagus untuk perkembangan karir semua orang. Follow gue untuk konten berikutnya. Culture perusahaan yang red flag part 1. Perusahaannya menghalalkan segala cara. Kalau lo lagi ngejar karir, ini video buat lo. Di tahun 2014, gue jadi team leader untuk supply chain. Supplier kita adalah shipping company. Suatu hari ada satu shipping company melakukan kesalahan jadwal dan gara-gara salah jadwal itu kontainer gue datang 2 hari lebih awal dan kita harus bayar semacam denda ke tracking company dan ke port juga gitu ya. 2. Nah, kita bill balik nih ke shipping company-nya. Mereka nggak mau bayar. Waktu gontok-gontokan, ketahuanlah sama gue bahwa policy mereka itu sebisa mungkin mereka nggak bayar cost. Jadi salah atau benar, kalau bisa nggak bayar gitu. Kalau bisa orang lain yang bayar. Ada cerita company lain, company ini polisinya menghalalkan segala cara. Kalau harus nyogok ya nyogok. Kalau perlu ngelanggar hukum ya ngelanggar hukum. Kalau lu lihat perusahaan lu membiarkan pelanggaran hukum, saran gue sih mending exit ya. Segala cara aja halal, hukum aja dilanggar. Apalagi hak-hak karyawan. Follow gue untuk career advice berikut. Kecil perusahaan yang red flag part 2. Hanya percaya orang-orang dari negaranya. Kalau lu lagi ngejar karir, ini video buat lo. True story. Ada kerabat yang kerja di perusahaan Amerika. Dia mentok di level GM sampai pensiun. Karena di atas level GM, itu di level director, VP, country head, sampai area head, itu pasti diisi sama anak-anak muda dari Amerika. Jadi kantor pusat di US itu pasti ngirim karyawan muda mereka untuk menduduki posisi director level ke atas itu. Sebelum gue pensiun, gue kadang ketemu sama klien gue. Mereka itu pabrik sepatu penanam modal asing gitu ya. Biasanya strukturnya itu simple. Director, GM, manager, sama kemudian asisten manager bawahan gitu ya. Nah, misal dari negara X gitu. Gue bisa ngerti kalau misalkan direkturnya itu dari negara X yang sama. Ya iyalah, mungkin kan orang kepercayaan gitu ya. Tapi kemudian GM-nya orang sana juga, manajernya orang sana juga gitu loh. Hanya sedikit yang orang Indonesia. Kalau lu tipe yang ngejar karir, kemungkinan besar karir lu nggak akan naik karena mereka akan terus mengirimkan orang asal negara mereka untuk mengisi posisi-posisi ini. Good luck karirnya, follow gue untuk culture red flag berikut. Culture perusahaan yang red flag part 3, membolehkan favoritisme. Kalau lu lagi ngejar karir, ini video buat lo. Tahun 2003, gue masih jadi trainee. Gue kerja di sebuah departemen yang isinya 5 orang dan 1 manajer. Nah, manajer gue ini satu suku dengan 3 orang dan beda suku dengan gue dan teman gue. Nah, tiap kali gue dan temen gue ini telat, kita dimarahin abis-abisan. Dan gue setuju, dan gue nerima. Kenapa? Karena biar gimana juga, kita nggak boleh telat. Itu dia bener, gue salah. Tapi masalahnya, setiap kali 3 temen gue ini telat, mereka nggak dimarahin. Dan alasannya itu konyol-konyol gitu loh. Kesiangan bangun, semalam baru nonton Liga Champions gitu. Sampai suatu hari, gue protes. Emangnya training doang ya yang nggak boleh telat? Emang kenapa? Ini depan gue nih, masuk jam 9, lu nggak marahin? Dia malu tuh. Sejak itu dia berubah, tapi kita bisa ngelihat clearly bahwa favoritisme itu masih ada. Saran gua, lu punya 2 pilihan. Pilihan pertama, sabar aja. Siapa tahu kita promote ke departemen lain, dia juga promote ke departemen lain gitu. Atau dia resign, kita resign. Pilihan kedua, gak usah sabar, pindah departemen aja. Tunggu novel terbaru gua, judulnya Medium Ugly. Novel ini adalah spin-off dari novel pertama gua, Jomblo Sebuah Komedi Cinta. Karakter utamanya adalah keponakannya guys, keponakannya Agus dan Guti Kurniawan. Terbit Februari 2025, tersedia di marketplace dan toko buku fisik. Good luck karirnya, follow gue untuk culture red flag berikutnya.